ya atau Pratama ya. Pratama itu ada klinik bersama. Nah, ini penting sekali ya dokumen atau data-data ini untuk kalian pakai ketika kalian lulus nanti. Ya, even kalian mau kerja di rumah sakit dulu ya atau nanti mau langsung praktek mandiri ya. Nanti kita bahas, oke. Ya, oke bisa lihat kita poin pertama ya. Di situ ada petunjuk teknis praktis ya atau praktik mandiri fisioterapi perorangan, oke. Nah, jadi sebetulnya nanti ya kita sudah bahas kemarin layanan fisioterapi ya. Layanan fisioterapi itu mulai ada yang di rumah sakit ya, terus ada yang di fasilitas-fasilitas instansi pemerintah, ya ada yang di klinik, oke, ada yang di klinik mandiri ya, ada yang klinik Pratama atau klinik bersama ya, atau di klub bola ya atau instansi olahraga ya, swasta maupun negeri ya dan lain-lain. Oke, kita di sini ngebahas tentang praktek mandiri atau Pratama ya. Jadi praktek mandiri itu kita sudah tahu semua bahwa ketika seorang fisioterapis ini praktek mandiri, entah dia di ruko ya atau di rumah sendiri gitu kan, atau di tempat praktik kontrakan, yaitu pun bisa, yang penting ada bangunannya ya, berpraktek secara mandiri. Oke, nah nanti gini, mandiri ini ya, klinik mandiri ini bisa diisi oleh kalian seorang, ya itu namanya perorangan, atau klinik mandiri ya, kalian sebagai ownernya dan kalian memiliki pekerja. Ya nanti di situ akan ada beberapa perbedaan ya. Ya ini bukan klinik Pratama. Nah, itu klinik mandiri. Tapi kalau klinik Pratama ya, Pratama ini adalah klinik praktek bersama. Mau dia di ruko ya praktikumnya atau di rumah ya, tapi nggak hanya ada fisioterapi di situ. Jadi layanannya itu mencakup dokter umum ya, bisa juga polikebidanan ya, bisa juga apotek ya, terus bisa juga laboratorium dan fisioterapi ya. Nah, tapi klinik bersama ini nanti tetap harus ada dokter umumnya. Itu yang pertama ya, yang penting karena untuk nanti akan ada kerjasama asuransi BPJS dan lain-lain, karena harus ada dokter umum ya. Nah, itu klinik pertama. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini syarat-syarat yang paling atau hal-hal yang paling mendasar, yaitu ruang lingkup. Oke. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam aktivitas praktik mandiri fisioterapis. Oke, yang dimana ada dasar hukumnya itu harus jelas ya. Ada istilah dan definisi ya, persyaratan usaha, pelayanan usaha ya, sumber daya manusia dan manajemen. Nah, ini adalah poin-poin ya, sistem manajemen usaha, penilaian kesesuaian. Oke, ini adalah poin-poin yang harus diperhatikan. Oke, apabila lihat dasar hukum, ya di sini ada beberapa undang-undang atau peraturan ya, Permenkes. Bisa dilihat ya, Undang-Undang 36 2009 itu tentang kesehatan ya. UUD 36 2014 tentang tenaga kesehatan. Oke. Nah, ini kita pakai nomor 3. Sebetulnya semuanya ya. Kita adalah anggota kesehatan yang menginduk pada Permenkes RI nomor 80, yaitu fisioterapi ya. 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis. Permenkes nomor 65 tahun tentang standar pelayanan. Ini adalah hal-hal atau pedoman yang harus kalian pegang ya. Poin 3 dan poin 4. Ya, kalian download aja di Google ya. Kalian googling Permenkes RI nomor 80 tahun 2013 atau nomor 65 tahun 2012. Itu pegangan kita ya. Nanti kalian pelajari ya. Nah, ada Kepmenaker ya. Oke, Kepmenaker tahun RI nomor 149 tahun 2018 ya. Oke, nah ini adalah payung hukum atau dasar hukum yang dipegang oleh seorang fisioterapis untuk berpraktek secara mandiri ya, Pratama ya, maupun secara berkelompok di rumah sakit dan istilah dan definisi ya, saya kira semua sudah mulai terbiasa dengan istilah dan definisi fisioterapi. Ya, intinya kalian harus paham perbedaan fisioterapis dan fisioterapi. Oke. Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan profesi. Oke. Ingat, ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, ini baru 56 yang masuk, tolong kabarin lagi ya. Ya, soalnya kita nggak lama di malam hari ini. Kedua, fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fisioterapis. Nah, ini adalah pengertian umum ya, apa itu fisioterapi. Oke. Nah,
SIP ya, surat izin praktek fisioterapis ya, yang selanjutnya tingkat SIPF ya. Dan yang terakhir, praktek mandiri fisioterapi adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan fisioterapi yang dilakukan oleh seorang fisioterapis. Ya, nah, ini ya yang menjadi pegangan atau pedoman ya. Ini sebagai istilah dan definisinya. Jadi ada istilah atau definisi penting ketika kalian ingin berpraktek. Harus ada fisioterapisnya, harus ada ilmunya yaitu fisioterapi ya, keilmuannya, harus ada surat izin prakteknya ya, dan bentuk layanannya apa yaitu praktek mandiri fisioterapi. Oke, sebetulnya tidak ada jauh beda persyaratan secara mandiri dan pratama. Perbedaannya adalah kalau pratama ini nanti untuk awalnya sama, kita harus butuh STR, ada SIPF ya, ada ada tempat prakteknya di mana dan lain-lain. Nah, di sini ada persyaratan usaha. Ada umum, ada khusus. Ya, umum itu adalah usaha-usaha perorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kayak memiliki surat tanda registrasi, ini umum ya. Ya, memiliki tempat praktik ya, jadi jelas ya kalau kita mau praktik harus ada tempat prakteknya. Ya, jangan belum ada tempat prakteknya tapi kita sudah beli barang, misalkan ya beli alat-alat ya, sudah mengurus ini itu dan lain-lain. Harus tentukan dulu di mana tempat prakteknya. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi. Unit yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah ya. Izin diberikan paling banyak 2 izin praktek perorangan. Jadi kalian bisa praktek di rumah sakit, bisa praktek mandiri 2. Tapi sesuai dengan kebutuhan itu bisa ditambah 3 tergantung dari rekomendasi dan organisasi. Intinya gini, ketika kalian lulus, udah punya STR, ya terus SIPF ya, udah punya tempat prakteknya, kalian hubungi IV cabang, oke? Minta surat rekomendasi ya. Setelah mendapatkan surat rekomendasi itu biasanya kita pengurusan ke unit-unit Pemda ya, seperti ke kecamatan ya, untuk memberikan surat izin praktek, bukan surat izin praktek, surat izin tempat usaha ya. Ya nanti akan ada keluar ini kan soalnya kita praktek secara mandiri ya, berarti hitungannya usaha. Jadi nanti ada perizinannya di situ. Oke. Nah, khusus memiliki kualifikasi pendidikan fisioterapi. Oke, profesi atau spesialis. Ya, jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, di Indonesia ini ya harusnya praktek seorang fisioterapis S1 profesi ya, dan spesialis atau S2 yang berpraktik. Tapi memang balik lagi ya, di lapangan ini belum semuanya rata ya, dikarenakan ada beberapa tempat ya atau beberapa daerah yang belum memiliki profesi ya. Nah, profesi cuma ada di beberapa kota besar ya. Menjalankan standar profesi, standar pelayanan sesuai kode etik ya. Kode etik yang pernah dibahas kalian di semester-semester awal tuh. Standar pelayanan dan kode etik fisioterapi itu harus dijalankan. Memenuhi persyaratan minimal ya, seperti lokasi ya. Jadi lokasi ini harus sinkronis ya dengan tujuan kalian membuka praktek fisioterapi. Lokasi harus mudah diakses oleh masyarakat. Jangan praktek gitu dikontrakan tapi di pojok gitu ya, akses motor aja susah apalagi mobil. Itu harus diperhatikan ya. Terus harus memperhatikan aspek kesehatan lingkungan ya. Jadi caslingnya harus diperhatikan. Jangan sampai kita praktik ya, tapi di dekat sungai ya, samping sungai ya, atau kita praktek tapi dekat pabrik. Ya dekat pabrik ya, itu nggak bisa juga, ada pencemaran limbah, nanti ada limbah pabrik. Atau kita dekat buka praktek dekat pembuangan sampah ya, itu nggak boleh, itu pencemaran lingkungan ya. Bangunan, nah wajib juga bangunan untuk tempat praktik mandiri bersifat permanen ya, wajib memiliki akses pintu keluar masuk tempat praktek yang terpisah dari tempat tinggal perorangan. Oke, jadi gini, bangunan ini ya harus berbentuk semen